Oke, selamat siang teman-teman semua. Di hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua bagaimana kita memulai bisnis dan bisnis itu tujuan kita kemana. Nah, teman-teman, ini saya pegang rokok nih. Rokok sih cepat teman-teman, namun untungnya itu sangat kecil sekali teman-teman semua. Sama di belakang saya, ini sama item komoditi yang mana item komoditi kita tahu semua bahwa banyak yang jual, untungnya kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kisah kita bisa menjual produk-produk ini namun laku di pasaran padahal pesaing kita banyak teman-teman semua. Oke, di dalam dunia marketing itu ada namanya branding teman-teman semua. Tiga hal yang akan kita bahas. Satu, personal branding. Dua, company branding. Ketiga, product branding. Oke, teman-teman semua. Personal branding itu menyangkut kita, teman-teman, diri kita. Seperti saya buat YouTube saat ini, buat konten, itu personal branding. Saya selalu menampilkan sayanya. Nama sayanya saya tampilkan ke konten itu. Company branding. Company branding itu ya toko kita. Jadi, teman-teman, kalau dalam membuat usaha, kita harus punya tiga tadi. Apa yang kita punya itu kita tampilkan. Kenapa? Karena semua orang menjual, apalagi produk ini, komoditi. 100 meter ada lagi menjual, 100 meter ada lagi menjual, 100 meter ada lagi menjual. Bagaimana agar toko kita itu rame, teman-teman semua? Yaitu pakai tiga hal tadi. Satu, personal branding. Dua, company branding. Ketiga, product branding. Nah, yang ketiga ini product branding. Nah, produk branding di sini kan semua toko sama, jualnya sama. Iya, betul. Tetapi bagaimana orang ketika melihat produk kita, dia mau beli. Ada bahasanya kalau di modern trade itu impulse buying. Orang tanpa sadar dan tidak niat tadinya, tidak niat untuk membeli menjadi beli. Contoh, kita jalan ke toko Alfa atau Indo Grosir, Indomaret di masing-masing kota kita. Ketika teman-teman masuk, awalnya tadi teman-teman hanya membeli gula. Gula misalnya harga 13.000, pasaran kalau di toko, di warung itu 14.000. Kenapa dia bisa? Kenapa si toko tersebut bisa menjual lebih murah, teman-teman? Nah, itu hanya sebuah promosi. Bagaimana kita jalan ke toko tersebut, datang. Ingat teman-teman semua, kalau kita toko, bagaimana kita bisa mendapatkan omset itu karena adanya market. Market itu orang yang datang membeli, itu marketnya. Nah, dengan datangnya orang tadi, bagaimana selanjutnya kita bisa menawarkan produk yang ada di kita. Dari tiga hal yang saya sampaikan ke teman-teman, ada personal branding, ada company branding, ada product branding. Mana yang teman-teman bisa jalankan? Balik lagi ke product branding tadi, semua kan bisa jualnya sama. Tapi kita buat pembeda teman-teman. Kita buat pembeda bagaimana di toko kita itu produk itu beda sendiri. Satu, dari kualitas barang. Bagaimana barangnya yang kita jual itu memang berkualitas, tidak penyok, tidak jelek, dan lain-lain. Display produk. Nah, display produk, jadi teman-teman, kalau kita punya toko, bagaimana caranya produk yang banyak dicari customer, itu kita tampilin dulu di depan. Agar orang melihat toko kita, langsung mampu melihat, wah ini produk yang akan saya beli. Maka mereka akan ke toko kita. Ketiga, penerangan teman-teman. Penerangan itu atau tampak toko kita tuh kelihatannya bagus, rapi, bersih, dan lain-lain. Dan yang paling penting juga, yang paling penting teman-teman semua, toko kita tuh ada halaman buat parkir. Parkir motor kalau bisa, kalau memang budget kita sedikit. Kalau yang budget kita udah besar, pakai parkir mobil. Dari tiga ini, mungkin kita lebih kemana teman-teman? Kalau dari personal branding, kalaupun kita tidak menjaga sendiri toko kita memakai karyawan, berarti di training karyawannya bagaimana menyambut customer dengan baik. Ketika mulai customer masuk toko, customer ke kasir sampai dengan customer ke luar dari toko kita. Company branding yang tadi teman-teman, company branding itu bagaimana kita membuat toko kita tuh kelihatan bagus. Kalau produk branding yang barusan kita bahas. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari semua ini, kalau kita membuka usaha komoditi itu kan saingannya banyak sekali kompetitor. Buatlah
toko kita tuh lebih baik dari toko-toko lain dengan 3 hal tadi, teman-teman. Saya ulang, 1, personal branding, kedua, company branding, ketiga, produk branding. Karena produknya sama, semua juga orang bisa jual, ya kita mainin. Tadi ya teman-teman semua, bagaimana tampak display, bagaimana kualitas produk kita lebih baik dari yang lain. Displaynya pun, atau kalau bahasa di modern trade itu planogram, teman-teman. Jadi kalau ada rak itu ada satu, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Produk mana yang bisa kita tata atau kita display di lantai yang memang sesuai dengan mata melihat, teman-teman. Itu display yang paling mahal, teman-teman. Ya. Nah, kalaupun produknya biasa nih kalau kita ke Alfa, teman-teman coba bayangin, kalau teman-teman masuk Alfa, teman-teman belok kiri atau belok kanan. Tuh, belok kanan itu pasti ada kasir, belok kiri itu pasti ada jualan item walls, item-item promosi, item-item frozen food. Kenapa ditaruh di situ, teman-teman? Karena itu produk yang marginnya sangat tinggi. Ada roti, saya ulang, ada roti, frozen food, ada Walls, ada Campina, pokoknya es krim semua daerah situ. Dan biasa sebelah kiri itu ada ATM. Ketika orang ngantri di ATM, teman-teman semua, mereka akan melihat produk-produk itu. Itu kan produk-produk yang memang anak-anak sangat suka sekali dengan es krim tersebut. Maka pasti beli. Nah, itu margin di atas 25%. Makanya, kenapa produk-produk tersebut ditaruh di sebelah kiri. Jadi memang kalau kita masuk, kita pasti diarahkan bagaimana kita bisa ke kiri. Ada ATM-nya sebelah kiri, seperti itu teman-teman. Nggak ke kanan, karena kalau ke kanan itu pasti langsung pembayaran. Ada kasir. Itu strategi. Itu salah satu strategi semua teman-teman semua. Balik lagi teman-teman, pembahasan kita bahwasanya teman-teman harus punya tiga hal tadi ya teman-teman. Personal branding, company branding, satu produk branding. Jadi jangan takut teman-teman ketika teman-teman usaha itu banyak sekali saingannya apa, ataupun teman-teman ingin usaha tapi teman-teman berpikir, wah udah banyak saingan. Jangan takut. Rezeki itu sudah diatur. Tugas kita hanya menjalankannya saja, tapi menjalankan dengan cerdas, dengan keras, ya teman-teman semua. Dan balik lagi semuanya itu dengan ikhlas. Oke, video saya masih banyak teman-teman. Yang lainnya membahas tentang usaha. Jangan pernah takut untuk usaha. See you.